adik-adik terkasih, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi di ibadah Minggu GKJ Karangdowo. Sebelum mulai ibadah, ayo siapkan Alkitab dan persembahannya dulu ya. Mari kita mulai ibadah ini dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, yang kami sapa dan kami sembah dalam anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Ya Tuhan, kami akan mulai ibadah hari ini, berkatilah dari awal, pertengahan hingga akhir, jalannya ibadah ini bisa lancar. Ya Tuhan, berkatilah juga adik-adik semua yang mengikuti ibadah ini, berkatilah mereka dengan firman-Mu agar selalu berada di jalan yang benar. Ya Tuhan, dosa akan kesalahan kami, Tuhan mengampuni. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Shalom adik-adik semua, apa kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa ya, adik-adik semua di rumah pasti semangat untuk mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini. Nah adik-adik, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk ibadah sekolah minggu pada hari ini. Nah, agar bersemangat untuk mengawali ibadah kita akan pujikan Bila Roh Allah Ada. Mari kita pujikan dengan sukacita. Kak Wikan, kenapa sih kita harus mengasihi sesama kita? Nah, kita harus mengasihi sesama kita karena Tuhan Yesus lebih dulu mengasihi kita. Jadi kita harus meniru Tuhan Yesus, mengasihi sesama kita. Nah, karena Tuhan Yesus telah mengasihi kita terlebih dahulu, maka kita harus mengasihi sesama kita. Kita akan pujikan, "Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan." Perasaan yang ada di hatiku
Nah, adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita angkat pujian dengan baca kitab suci. Suci doa tiap hari kalau mampu, kalau mampu, kalau mampu, beri haleluya. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mampu. Adik-adik ikutin gerakannya ya. Baca kitab suci doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mampu, kalau mampu, kalau mampu, beri haleluya. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mampu. Baca kitab suci doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mampu, kalau mampu, kalau mampu, beri haleluya. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mampu, kalau mampu, beri haleluya. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mampu. Salam anak-anak dan cucu-cucu Mbak Ua. Halo, kita ketemu lagi di dalam ibadah sekolah minggu. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Kita ketemu, ini minggu terakhir di bulan ini. Tapi sebelumnya itu, mari kita berdoa dulu untuk mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Allah Bapa kami, Yesus yang kami sembah, Roh Kudus yang selalu menuntun kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah membangunkan kami dari tidur kami semalam. Ini anak-anak-Mu hendak mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah, kami semua akan mendengarkan. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, kita akan meninggalkan bulan Mei. Karena 2 hari lagi sudah masuk bulan Juni. Tanggal 1 Juni jatuh di hari Selasa. Libur sisan. Nah, anak-anak, mengapa hari tanggal 1 Juni libur? Siapa tahu? Oh, itu hari kelahiran Pancasila.
sila. Nah, belum Mbok Uwa akan meneruskan, mari kita dengarkan 1 Yohanes 3 ayat 18 dan 23. Kita baca 1, 2, 3. 1 Yohanes pasal 3 ayat 18 dan 23. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Ya, itulah firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi ini. Banyak orang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus. Banyak sekali. Di gereja itu penuh kalau ditanya, kamu percaya pada Tuhan Yesus? Ya, saya percaya. Semua orang yang masuk gereja kalau ditanya percaya pada Tuhan Yesus, mesti percaya. Nah, judul cerita Mbok Uwa saat ini adalah Romo Mangunwijaya percaya kalau Yesus mengasihi sesama. Romo Mangunwijaya ini terlahir di kota Ambarawa tanggal 6 bulan Mei tahun 1929. Nah, istilah Romo merupakan panggilan pemuka agama Katolik. Memang Romo Mangunwijaya ini lahir, nama kecilnya adalah Yusuf Bilyarto Mangunwijaya. Apa itu namanya? Dilantik atau ditahbiskan menjadi imam atau menjadi penuntun di gereja di Semarang sana. Tapi anak-anak, Romo Mangunwijaya ini tidak berhenti menjadi pastor tok. Karena dia juga meneruskan pendidikannya. Dia ingin menjadi arsitek. Nah, dia kemudian melanjutkan ke ITB tahun 1960. Sebelum kuliah di ITB, ini Romo Mangunwijaya ini juga aktif di dalam kemerdekaan. Dia menjadi tentara pelajar, menjadi tentara keamanan rakyat. Nah, anak-anak, setelah dari ITB hanya 1 tahun 1960, dia pindah dari ITB, dia kuliah lagi ke Jerman. Lah, ketika pulang ke Jerman, dia berada di Kota Baru, Yogyakarta. Di situ ada gereja Katolik gede. Nah, gereja Katolik di Kota Baru, Yogyakarta, ini dekat dengan pemukiman kumuh. Ini Mbok Uwa saat itu juga ada di Yogyakarta. Tahun 63, 64, 65. Ini Mbok Uwa ada di sana, di dekat. Nek sekarang anak-anak ke Jogja dari Tugu, Ngetan,
kira-kira 300 sampai 400 meter itu ada sungai. Namanya Sungai Code. Nah, Sungai Code merupakan pemukiman kumuh. Romo Mangunwijaya seharusnya ia hidup dalam asrama. Tapi tidak. Romo Mangunwijaya ikut turun. Melihat, bahkan ikut hidup di dalam orang-orang jalanan itu. Mengenalkan Kristus dengan cara Romo. Saat itu pemerintah gencar-gencarnya ingin mengubah bantaran Kali Code menjadi bersih. Nah, Romo Wijaya ini ikut di situ, dia ikut demo. Mbok Code jangan, bantaran Code jangan digusur. Bahkan ikut demo tidak mau ikut. Romo Wijaya ini juga membiayai orang-orang itu. Dia ikut mogok makan, tidak mau makan dia. Akhirnya terkabullah. Karena Romo Wijaya berani mengasihi orang-orang itu. Orang-orang jalanan ini dididik. Sing mau nemok ngamen sak karepe diperbaharui sehingga mereka mempunyai grup musik. Rumah-rumah yang tadinya tidak karu-karuan dibiayai juga. Kalau anak-anak melihat sekarang sudah baik. Karena rumahnya ini ada rumah warnanya warna-warni. Ada yang kuning, hijau, biru, merah, dan tertata. Selain itu, Romo Wijaya menginginkan rumah-rumah di situ bersih. Di tiap rumah itu ada 3 tempat sampah. Nah, ini Romo Mangunwijaya menandaskan sampah yang daun, mbok daun bungkus maem apa daun tiba kong wit, tempatnya sama. Lalu plastik ini sendiri, logam sendiri. Tidak hanya itu, bantaran Sungai Code diubah. Yang maunya baunya tidak enak, kemudian diubah, dibuat ditamengi, sesudah itu ditanami sayuran, ditanami bunga, akhirnya menjadi indah. Pemerintah senang sekali. Anak-anak, selain di Sungai Code, ini Romo Mangunwijaya ini berpikir, kalau aku disuruh mengasihi Tuhan Allahku, aku seharusnya juga mengasihi sesamaku. Nah, anak-anak, setelah di Sungai Code, sekitar tahun 1900 berapa ya? 1980 itu. Sungai Code yang tadinya kumuh menjadi ceria, penduduknya mengikut Yesus. Banyak sekali. Hampir 80% lebih menjadi Katolik. Menjadi pengikut Kristus. Romo Mangunwijaya masih meneruskan. Pada tahun 1994 ia aktif lagi. Di mana? Di Kedung Ombo. Saat Kedung Ombo ini dibangun,
Romo Mangunwijaya juga ikut di dalamnya. Dengan apa? Dia ikut mendidik anak-anak yang kena dampak penggusuran waduk itu. Ia mendirikan sekolah rakyat, sekolah yang tidak perlu membayar. Romo Mangunwijaya bahkan sempat dia mendirikan kelompok-kelompok belajar. Bahkan akhirnya Romo Mangunwijaya mendirikan sebuah laboratorium dinamika edukasi dasar. Ini sebuah gambaran di mana orang yang mengaku percaya pada Yesus harus mendalami, harus mengikut Yesus, sama dengan Yesus. Orang yang percaya pada Yesus harusnya peka dengan sekelilingnya. Nah, kalau tadi ceritanya Romo jauh-jauh. Sekarang anak-anak cucu Mbak Uwo peka enggak di rumah sama ibu, sama bapak, sama mama, sama papa, sama mbah, sama saudara. Apa cuma asik dengan HP? Ini korban ini dari kemodernan sehingga tidak peka. Ibu masak, uya entek, kon nukokke wegah mergo agak ndelok game. Kalau Yesus tidak demikian. Yesus ini peka dengan sekelilingnya. Ketika diikuti 5.000 orang lebih, sampai meh surup. Murid-murid, orang-orang yang ikut itu tidak minta makan. Tapi Yesus peka. Kalau yang ikut itu wetenge keroncongan. Kok keroncongan? Apa ya Mbak ya? Dangdutan. Karena lapar. Nah, Yesus tidak perlu disuruh, orang-orang tidak minta, ia memberi makan. Coba anak-anak tiru Tuhan Yesus. Yang peka dengan sekelilingnya. Jangan hanya dolanan HP tok. Hati-hati ya. Yesus harus kita tiru. Bahkan Mbak Uwo dulu waktu kecil, itu waktu sekolah minggu. Ya kayak kamu ikut sekolah minggu. Ku ingin seperti Yesus, dapat rendah hati, berkata serba tulus, menyenangkan hati. Sekarang anak-anak kok nggak gitu ya? Bapaknya lagi garap gawean kantor, malah kamu tiktokan loh. Ini ndak peka ini. Akhiri ya, mari kita akhiri ketidakpekaan kita ini. Kita ikuti contoh Tuhan Yesus. Kita ikuti contoh Romo Mangunwijaya. Nah, anak-anak, ini cerita Romo Mangunwijaya yang benar-benar menjadi murid Tuhan Yesus. Kita jangan mau hanya menjadi murid Tuhan Yesus, murid-muridan. Tapi biar kita menjadi murid yang sungguh-sungguh. Seperti Romo Mangunwijaya. Walaupun beliau sudah meninggal 10 Februari tahun 1999. Tapi kenangannya, perjuangannya persis
keteladanan Kristus ia lakukan. Anak-anak, kita harus peka. Seperti Romo Mangunwijaya, lebih-lebih seperti Tuhan Yesus, peka terhadap sekeliling kita, terhadap ayah ibu, terhadap saudara, terhadap tetangga. Kalau temannya sakit, ya tolong dikunjungi, paling tidak didoakan. Kalau temannya jatuh, ditolong. Ya, syukur kalau temanmu tidak punya, kamu punya lebih, dikasih. Itu Kristen yang sungguh. Itu yang percaya pada Kristus. Seperti itu. Nah, ada ayat super kali ini. Diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 23a. Dan inilah perintahnya itu. Supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya. Dan supaya kita saling mengasihi. Anak-anak, sampai di sini cerita Mbak Uwo. Mari kita teladani Yesus, ya, kita teladani Yesus menjadi percaya yang sungguh dengan doa. Mari kita berdoa, ya, lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata. Tuhan, terima kasih Engkau telah bercerita pada kami anak-anak-Mu. Ya Roh Kudus, tolonglah kami agar kami dapat meneladani Engkau Yesus. Tolonglah kami untuk selalu ingat bahwa kami adalah makhluk yang lemah. Tanpa bimbingan-Mu, kami tidak dapat mengikut-Mu 100%. Tolonglah kami untuk dapat berdoa seperti Engkau mengajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Kau bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan selama-lamanya. Amin. Sekian, salam. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri untuk memperbarui iman percaya kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Tiba saatnya adik-adik kita mengumpulkan persembahan. Jangan lupa uang persembahannya dimasukkan ke dalam amplop yang nantinya akan dikumpulkan ke kakak-kakak sekolah minggu. Nah, untuk mengiringi persembahan kita akan pujikan Sungai Sukacita. Anggur sukacita
kita sudah berada di akhir ibadah sekolah minggu pada hari ini loh. Nah, terima kasih ya untuk adik-adik yang sudah mengikuti ibadah sekolah minggu sampai akhir. Nah, tiba saatnya sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita berdoa dulu yuk, lipat tangannya dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu kami dapat melaksanakan ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kami berdoa Tuhan untuk persembahan yang kami bawakan ya Bapa, kiranya Engkau menyucikan, menguduskan persembahan kami. Semoga persembahan kami ini Tuhan dapat berfungsi dengan baik dan dapat dikelola dengan baik ya Bapa. Tiba saatnya Tuhan kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati segala pujian dan firman yang telah disampaikan, supaya firman yang telah disampaikan Tuhan dapat berbuah dan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga orang tua kami, pendidikan kami Tuhan, serta kakak-kakak sekolah minggu. Berkati juga untuk kesehatan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan harapan kami. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Melalui cerita Alkitab hari ini, kita diingatkan bahwa percaya kepada Tuhan Yesus harus disertai dengan tindakan mengasihi sesama, yaitu dengan memperhatikan dan menolong sesama yang mengalami kesulitan. Untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita akan mengakhirinya dengan sukacita, dengan menyanyikan lagu Yesus Pokok.